Yang dilakukan sekarang adalah generate sinkronisasi data antara Dapodik dan disinkronkan dengan servernya BKN SSC ASN. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru dan juga mengenai siaran pers ya dari Badan Kepegawaian Negara tentang verifikasi dan validasi data ulang data honorer rekan-rekan ya yang ada di data non ASN prafinalisasi. Menariknya di video kali ini admin mendapatkan informasi dari PPK ya, menginformasikan bahwa yang sudah PG itu datanya sudah mengunci rekan-rekan ya, alhamdulillah. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, yang pertama di video kali ini admin kembali memperlihatkan buat rekan-rekan semua mengenai progres menuju pendaftaran pada SSC ASN. Di sini masih ada 4 rekan-rekan ya. Dan di video sebelumnya admin pernah membagikan bahwa masih ada di bagian referensi program studi dan linearitas ini sekitar 75-80% belum selesai. Namun di sini admin lihat ini sudah full 100% rekan-rekan ya. Dan selanjutnya akan bergerak ke ABK, analisis beban kerja. Semoga ini bisa secepatnya selesai di minggu ini rekan-rekan ya. Amin. Oke, selanjutnya kita ke informasi siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ini siaran pers dari portal resminya Badan Kepegawaian Negara. Di sini suratnya dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober, jadi masih sangat-sangat baru rekan-rekan ya. Mengingat hari ini tanggal 12 Oktober. Di mana surat ini meminta PPK instansi validasi ulang data 152.803 non ASN. Karena, nah ini ya, penyebabnya tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Karena di surat B185 dan B1511 ini tidak sesuai rekan-rekan ya dengan apa yang dimasukkan. Mungkin lebih tepatnya jika kita mengunduh rekan-rekan ya, mengunduh di sini. Nah, ini dia suratnya ketika kita mengunduh. Siaran pers nomor 021 sekian Jakarta 9 Oktober 2022. BKN minta PPK instansi validasi data ulang. Jadi divalidasi data ulang atau dicek ulang data 152.803 non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan. Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN. BKN mencatat terdapat, nah ini temuannya ya, 152.803 data non-ASN. Berdasarkan data BKN tertanggal 7 Oktober 2022 yang lalu, sejumlah jabatan seperti, nah di sini kita bisa melihat ya dikatakan seperti, jadi ini coba dicontohkan. Sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengaman, serta sejenisnya tidak sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor B185 sekian dan B1511 sekian. Untuk itu, BKN meminta pejabat pembina kepegawaian, kementerian maupun lembaga, dan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB nomor B1971 sekian yang tertanggal atau dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober tentang, nah ini ya, nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302 sekian tahun 2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi tidak semua jabatan itu bisa masuk dalam pendataan intinya. Pada siaran pers BKN 020
tahun 2022 yang tertanggal 5 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-ASN berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.000 sekian tenaga non-ASN di pusat dan 1.800.000 lebih di lingkup instansi daerah. Rekan-rekan ya. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi. Hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi ini wajib ya, yang ditandatangani PPK instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Nah, kasihan ini non-ASN-nya yang sudah didata jika tidak ada SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Ingat ya, oleh PPK. Maka itu tidak bisa dijadikan dasar. Apabila di kemudian hari data final disampaikan PPK, instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN, akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum. Nah, ini luar biasa ya, terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi. Nah, terkait hal ini tertanganinya secara elektronik oleh Bapak Satya Pratama. Nah, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober kemarin, jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di sini kita lanjut saja ke lampirannya rekan-rekan ya, karena ini juga sudah disebutkan tadi. Nah, ini lampiran pertama. Kalau tidak salah ini cuma satu lampiran. Daftar instansi yang terdapat jabatan tidak sesuai. Jadi ada beberapa instansi di sini. Di dalamnya itu ada jabatan yang tidak sesuai. Rekan-rekan ya. Sini ada di entah ini kode atau nomor. Ini 1010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ada Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Oke, silahkan dicek saja. Ini tingkat kabupaten, Bantul, Sleman, dan seterusnya. Jadi di daerah-daerah ini atau instansi ini ditemukan jabatan yang diinput atau didata yang tidak sesuai dengan surat edaran dari PAN-RB. Rekan-rekan ya. Nah, ini lampiran kedua, jenis jabatan yang tidak sesuai. Nah, ini jabatan yang tidak sesuai yang terdapat tadi di beberapa instansi ini ya, rekan-rekan ya. Nah, ini dia. Ini totalnya kita lihat ada berapa ini. Ini dimulai dari juru temuan, juru pelihara pramu kelas tata kelas, juru cuci, juru mudi tingkat 1, juru mudi tingkat 2, juru mudi, dan seterusnya. Ini totalnya ada berapa ya? Nah, ini ya 152.803. Nah, ini ya totalnya ada 152.803. Selanjutnya nomenklaturnya. Ini nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Kita lihat di sini. Nah, ini jabatan, ini kode. Ini ya, ada 264 jabatan. Nah, semuanya rekan-rekan ya yang sesuai dengan nomenklatur. Yang dikeluarkan tadi suratnya pada tanggal 7 Oktober ya. Nah, ini ya. Nah, ini 7 Oktober B1971. Jadi ini mengenai pendataan rekan-rekan ya. Ini juga cukup penting, jadi rekan-rekan itu jangan mengabaikan informasi seputar pendataan ini, karena rekan-rekan yang masuk dalam pendataan akan masuk dalam database BKN dan juga PAN-RB. Rekan-rekan itu akan diakui sebagai honorer seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke P3K. Hanya di sini. Nah, ketika penyerahan buka ini akan tahu progresnya. Nah, gini Mas
Tidak saya jelasin coba. Teman-teman PG kenapa sampai hari ini belum pengumuman? Itu dikarenakan ini progresnya masih sampai ini. Jadi nanti akan berjalan sampai ini sampai mentok. Sampai ke jadi yang dilakukan pusat itu sekarang ABK, analisis beban kerja. Soalnya gini, yang formasi yang sudah terkunci itu adalah cut off data 2021. Sampai sekarang kan ada pergerakan dari 2021 ke 2022 kan ada pergerakan Dapodik. Nah, yang dilakukan sekarang adalah generate mensinkronisasi data antara Dapodik dan disinkronkan dengan servernya BKN, SSC, ASN. Jangan sampai nanti ketika ditempatkan di situ sudah ada orangnya, seperti itu. Makanya ini sampai tahap analisis beban kerja. Dan ini akan selesai menurut jadwal itu tanggal sekarang hari ini kelihatan enggak tahapan uji coba sampai dengan tanggal 11 bulan Oktober 2022. Tak hapus ini akunnya dinas. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang PG mohon sabar menunggu. Teman-teman PG tidak perlu menyetorkan data tentang penempatan di mana, pengen di mana, minta ke kepala dinas, minta ke bupati, tidak perlu melakukan itu. Teman-teman PG cukup di rumah, terus mungkin makan, istirahat, berdoa, wes itu, Mas. Untuk teman-teman yang PG. Soalnya apa? Teman-teman PG iya, menunggu saja, tidak usah melakukan apa-apa. Maksudnya tidak usah. Saya ada yang bilang ke saya harus setor data, harus setor apa? Data apa ya Mas? Dia pengen informasi di mana gitu, dia pengen ditempatkan di mana. Penempatan itu sudah dikunci lama dan tidak bisa dirubah. Jadi teman-teman PG itu kayak kurang sabar. Makanya ini saya sampaikan progresnya sampai mana. Progresnya baru sampai ini analisis beban kerja. Jangan sampai nanti ditempatkan tapi di situ sudah ada gundulnya, sudah ada orangnya. Soalnya kan sampai dengan sekarang kan ada pergerakan Dapodik. Makanya Pak Kepala Dinas itu instruksinya tidak boleh ada mutasi sampai selesai penempatan. Jadi konco-konco yang mutasi itu ini berhenti mutasinya dan boleh. Jadwal resmi seleksi rekrutmen ASN P3K 2022 masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas. Harap menunggu dan memantau di webnya ini Guru BPK. Terus memang ada Mas Panselnas dan nanti ada Panselda. Kita sudah kemarin rapat dengan